Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaharudin Sadik Halim. Saya berasal dari MGT 2, Manajemen Koperasi dan UMKM. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah koperasi. Dari awal mulai berdiri sampai masuknya koperasi di Indonesia. Oke? Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan bersama. Koperasi tumbuh di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pedesaan hingga kota-kota besar. Kini, Hari Koperasi Nasional diperingati setiap tanggal 12 Juli. Keberadaan koperasi dekat dengan masyarakat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Sejarah berdirinya koperasi di Indonesia berawal pada akhir abad ke-19. Koperasi awalnya berkembang di Eropa pada awal abad ke-19. Saat itu, pria berkebangsaan Skotlandia Robert Owen menggagas konsep koperasi. Owen membuat konsep koperasi atas dasar kerjasama pada awal revolusi industri. Robert Owen kini dikenal sebagai Bapak Koperasi Dunia. Di Indonesia, koperasi diperkenalkan oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Dengan melihatnya banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Patih R. Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Oke, pertanyaannya, bagaimana koperasi berdampak pada perekonomian di Indonesia? Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan koperasi sebagai guru utamanya, salah satu fungsi koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jenis koperasi menurut PP nomor 60 tahun 1559 adalah yang pertama koperasi desa, yang kedua pertanian, 3 peternakan, 4 industri, 5 simpan pinjam, 6 perikanan, 7 konsumsi. Setelah kita membahas tentang sejarah koperasi, kali ini saya akan membahas tentang UMKM. Nah, apa itu UMKM? UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Adapun kriteria UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro UMKM adalah bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta rupiah dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal 50 juta rupiah, dan ini di luar dari aset tanah dan bangunan. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta rupiah
hingga Rp500 juta. Lalu penjualan per tahun berkisar dari angka Rp300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak dari perusahaan pusat. Kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar, tidak termasuk bangunan dari tanah tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Bagaimana UMKM berdampak pada perekonomian Indonesia? Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan jumlahnya mencapai dari 99% dari keseluruhan unit usaha, kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Bagaimana geliat UMKM pasca pandemi? Pasca pandemi Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan pandemi COVID-19, UMKM mulai bangkit perlahan. Para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar. Para pelaku UMKM mulai concern pada tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Marketplace, dan sejenisnya. Para pelaku UMKM saat ini sudah beradaptasi dengan ekosistem digital yang membawa pengaruh signifikan dalam income mereka. Bagaimana Kemenparekraf mendukung UMKM saat ini? Kemenparekraf luncurkan Akses 2023 beri kemudahan UMKM peroleh pembiayaan guna membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan bisnisnya. Program Akses merupakan kerjasama antara Kemenparekraf dan LBS Urun Dana untuk menghadirkan program akselerasi bisnis UMKM melalui mekanisme sekuritas crowdfunding. Program ini juga berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dan KNEKS. Oke, mungkin segitu saja video tentang sejarah koperasi dan pemahaman tentang UMKM. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Kaharudin Sadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.